Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih. Disuruh ngurus hutan, malah menghabisi hutan. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Tahu salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu. Pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta antropologinya, fakta sosiologisnya, bangsa ini adalah Islam. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo, jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo, jangan lupa bangga sama Erlangga. Dari 5 sila Pancasila, ini gue udah dipelototin anggota lu semua, nggak apa-apa lah ya. Dari 5 sila Pancasila, mana yang menurut lu masih agak jauh dari realisasi atau pengharapan gitu? Still long way to go tuh. Ya kalau misalkan pasti paling gampang orang akan bilang keadilan sosial, itu yang paling obvious ya. Tapi for me itu sebenarnya 4. Wow, dari 5 masih still long way to go. Apa? Yang keempat, bukan yang keempat. empat. Oh, soal ini ya, 4. soal demokrasi. Yes, yang keempat. Kenapa? Karena sistem kita ini ada beda nih, ngetok nih. Harus berani beda dong. Yang lain tuh sila kelima semua. Pasti. Gua tanya tadi. Pasti semua ngomongnya sila kelima, and that's the obvious answer. Tetapi saya mau, kalau ditanya mana yang paling sulit, mana yang paling jauh, kita adalah nomor 4. Kalau nomor 5 semuanya sepakat, ya dong, semuanya sepakat kita akan mengarah ke keadilan sosial. Tapi nomor 4 belum tentu semuanya sepakat. Kita udah 20 tahun berdemokrasi, partisipasi justru dengan demokrasi yang berada sekarang itu nggak sesuai dengan Pancasila sila keempat, bro. I see. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. It's a led democracy, constitutional democracy, bukan liberal democracy. Oke. Ini bukan jadi kode dan tadi pun disampaikan oleh Bang Surya. Bambang Susatyo. Ya, nama ini kode nggak? Buat yang benar-benar mengerti soal sila keempat, kita udah jauh banget dari sila keempat. Oke. Bisa nggak masyarakat menginterpretasikan, oh berarti ini Sarah ini atau banyak sekali politisi menganggap bahwa ya pemilihan presiden lebih baik di MPR, pilkada kayaknya nggak perlu lah, kembali ke DPR. Kalau saya itu tataran profan yang praksis yang bisa diterjemahkan. Nah, kalau saya bukan soal pilpres, kalau saya lebih kepada pemilihan legislasi yang kalau begitu untuk pilkadanya. Oke, bukan pilpres tapi pilkada. Why? Harusnya masyarakat diajarkan siapa yang kau pilih sebagai wakil lo makes a difference. Orang kan sekarang mikirnya ya udahlah terserah, gue nyoblosnya yang ini, gue nyoblosnya yang ini, nggak tanpa lihat gitu loh, karena too much choice. Tapi kalau mereka bisa fokus di situ, lalu mereka harus trust
bahwa yang mereka pilih akan membuat keputusan yang tepat dalam siapa yang akan memimpin daerah mereka. Oke. Gitu. Itu ya. Ya, kalau saya jujur, saya nggak ada yang saya tutupin. Kalau kita betul-betul belajar tentang Pancasila, setuju atau tidak setuju, bukan berarti kita menyatakan bahwa itu lo salah, lo benar. It's just interpretation, gitu kan. Dan interpretation itu adalah menurut saya untuk kita bisa menekan angka korupsi dan transaksional politik, salah satunya adalah tentang indirect election. Wow, ini saja ini ya hal yang agak mengagetkan tapi nggak mengagetkan banget. Cuma ini Of course loh, tapi ini kan bukan. Harus beda, tapi beda. mohon maaf buat yang Tapi ngerti ini suara lu sejarahnya. aja. Tapi Ini suara lu aja atau suara partai? oh enggak. Maksud gua banyak Ini- nggak animo dan apa namanya? Animonya bukan hanya di partai, animonya juga ada beberapa lintas. Kita udah mulai ngomongin karena come on, this is transaksionalnya dan korupsinya mau seberapa lama kita kayak gini. Apalagi kita nggak ada spending cap on pada saat kita kampanye, iya kan? Kalau itu nggak, ya the other option adalah spending cap. Tapi seberapa banyak kita bisa mempercayai para kandidat untuk stay within that spending cap, gitu loh. At least 20 tahun kita udah coba cara ini ya. Dan ternyata Sarah sampai pada kesimpulan kayaknya mungkin enough is enough for this. Well, things. Indonesia, a lot of people will say, banyak anak-anak muda bahkan generasi milenial yang mulai menyadari kayaknya kurang cocok dengan demografi yang ada di Indonesia. Oke. Bang Fahri, ini lagi-lagi muncul dari elit partai ya, bukan kayak Tori, kayak kita rakyat biasa nih kan. Mana kita atau, dengar rakyat, atau rakyat ya juga kan rakyat juga. setia di garis rakyat ini kan. Garis rakyat mah elit. Ini elit partai dan 2014 Bang Fahri juga ada dalam bagian yang saya nggak tahu apakah setuju apa nggak pada waktu itu, tapi pernah diputuskan dan kemudian dibatalkan. Nah, Bang Fahri ini muncul lagi idenya. Sebenarnya itu teorinya sederhana sih. Pertama kita bicara dulu tentang konstitusi kita ya. Kalau di pembukaan itu jelas itu kedaulatan rakyat itu paling tinggi. Dengan yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada lalu Pancasila sila keempat itu permusyawaratan. Permusyawaratan tuh kalau waktu Bung Karno mengucapkannya di Kongres Amerika, dia bilang demokrasi, kata dia begitu. Dan itu mendapatkan standing applause dari anggota Kongres Amerika tahun 62. Nah kemudian sebenarnya kan cuman demokrasi di kita ini ada dua kan. Interpretasinya Sarah tadi ini kan demokrasi terpimpin. Indirect demokrasi. Iya, Indirect election. Indirect demokrasi atau demokrasi terpimpin itu sebenarnya menyerahkan kepada elit gitu kan ya. Dan lalu berbaik sangka bahwa elit itu akan baik-baik saja gitu. Faktanya kan nggak bisa. Bung Karno kan kurang besar apa itu intelektual sebesar Bung Karno itu tumbang juga di ujung. Pak Harto itu luar biasa itu kekaguman kita kepada dua tokoh besar ini. Tapi kan kemudian dengan demokrasi terpimpin itu ternyata rusak juga itu feudal luar biasa dan sebagainya. Maka kalau kita mau pilihan sistemnya kemudian yang kita perbaiki. Misalnya ya, saya setuju nanti Indonesia itu lebih cocok memakai sistem semi presidensial yang seperti di Prancis. Kita dekatkan pertama-tama kita dekatkan dulu rakyat dengan pemilihnya. Ini yang di partai politik saya bertengkar dengan teman-teman partai karena masih menganggap bahwa partai politik lebih penting daripada kandidatnya. Dalam demokrasi, partai politik itu event organizer, itu nggak penting. Anda mengorganize satu prosesi untuk menghadirkan calon pemimpin yang baik, nanti calon pemimpin yang baik itu dipilih rakyat. Ketika dia dipilih oleh rakyat, maka nyawanya itu ya adalah nyawa yang diberikan oleh rakyat. Vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan, maka dia kuat dia. Semakin langsung pilihannya, semakin kuat. Kenapa Presiden Jokowi dan presiden kita sebelumnya itu kuat? Karena rakyat langsung memberikan nyawa kepada dia. Tapi kalau Anda distorsi misalnya tadi, memilihnya itu melalui MPR misalnya, dia juga akan dijatuhkan dengan mudah. Sama juga dengan DPRD seperti kemauannya Sarah itu. Seolah-olah kalau kita udah membiarkan elit-elit DPRD yang kemungkinan pikirannya mereka itu kan kalau kami menang pemilu lalu maka kami juga harus menang juga dong jadi kepala daerah. Jangan ada orang lain kan jadi kepala daerah, kamilah kira-kira begitu. Tapi begitu Anda serahkan kepada mereka, kita ini kerja baik-baik, mereka itu belum tentu kerja baik-baik.
Dia jatuhkan orang baik, ya kan? Dia bermain dia tekan dan sebagainya gitu loh. Karena itulah sebenarnya sebesar apa dalam teorinya ya, sebesar apa Anda berikan mandat kepada orang itu, sebesar itulah cara kita berikan. Kalau dia mengontrol uang yang besar, maka kita memilihnya dengan cara yang lebih langsung, lebih baik. Karena itu akan memperkuat dia di satu sisi, tapi pada saat yang sama, namanya sistemnya lagi, sistem presidensialisme ini kan namanya sistemnya kongresional. Harusnya kongres ini dibikin independen untuk memberikan pengawasan kepada dia gitu loh. Nah ini pilihan sistem, tapi teori berdemokrasinya jangan berubah. Itu yang menurut saya perbedaan kita dengan teman-teman ini, baik sangkanya kepada elit itu berlebihan. Demokrasi itu justru sistemnya itu bilang jangan baik sangka sama elit. Curiga. Bahkan di dalam sistem parlemen tuh lebih ngeri lagi karena challenge-nya tuh lebih rutin kepada elit itu, dan di antara mereka juga challenge-nya lebih kuat. Oposisi, ruling majority, itu kuat. Kalau di Amerika Kongres dengan presiden, Gedung Putih sama Capitol Hill itu berantem tiap hari gitu loh. Nah di kita ini ada persepsi di mental kita nih, kalau bisa elit itu jangan diganggu dan kita baik sangka, padahal kita udah ditipu berkali-kali. Jadi memang kita ada kesenangan ditipu sama elit gitu. Kayak bahagia banget kalau ditipu elit. Bang, tapi tahun 2014 dulu kenapa akhirnya elit di parlemen, mungkin termasuk Bang Fahri yang partainya juga menyetujui undang-undang baru pilkada misalnya, mengembalikan kembali gitu sebenarnya ke DPR. Apakah ini masalah game changing teorinya tuh di aja? sini Kalau saya teorinya itu di perkuatan dapil, perkuatan distrik. Kan gini, kalau di Amerika itu kan sistemnya itu electoral college. Electoral college itu sebenarnya bagaimana mendekatkan pemilih dengan basis legitimasinya. Makanya saya dulu kan ingin, kalau kita mau mengembalikan pilihan itu melalui parlemen, maka perkuatlah para electoral college itu, yaitu anggota dewan itu harus berbasis pada satu kabupaten. Supaya kalau dia salah pilih, nagihnya gampang. Sekarang susah loh nagih anggota dewan, karena dapilnya nggak jelas. Misalnya waktu saya dari NTB, anggota DPR-nya 10, NTB begitu luas. Dari 10 orang itu nggak tampil untuk bersentuhan dengan konstituen juga nggak ada masalah. Datang 5 kali setahun nggak ada masalah. Tapi kalau Anda perkecil dapilnya nanti, one man winner takes all, itu jadi gampang. Kalau Anda memilih presiden A di dapil Anda ketahuan memilih presiden A, mungkin di dapil Anda ternyata capresnya B, maka Anda habis tahun berikutnya. Jadi proses tarik menarik legitimasi ini yang diperkuat gitu loh. Berarti Bang Fahri intinya dulu 2014 itu agak dissenting opinion dengan partainya lah. Saya selalu begitu. Makanya akhirnya kan kita pecah. Jadi electoral connection terbangun ya. Harus terbangun. Kalau kayak tadi ya. Loh itu kan yang ditulis oleh si ada buku baru itu kan, Against Election itu kan, si siapa namanya, Robert Reinberg apa namanya. Dia menulis sejak zaman demokrasi Athena ini ada gejala bahwa jarak antara pemilih dengan yang dipilih itu makin jauh, semakin berjarak. Apalagi sekarang disrupsinya banyak. Lembaga pengaduan itu sekarang bukan wakil rakyat, tapi Twitter, tapi sosial media. Jadi yang perlu kita cemaskan sekarang ini adalah jarak antara pemilih dengan yang dipilih. Nah menurut saya sistem distrik itu membuat jarak antara yang dipilih dengan memilih itu menjadi dekat. Alangkah baiknya saya dipilih di dapil tempat saya dilahirkan di kabupaten itu, yang orang tuh tahu saya, hingga kalau ada titipannya ke pemerintah pusat, baik bupatinya maupun masyarakatnya datang ke rumah saya untuk saya bawa itu ke pusat. Jadi dekat kita gitu loh. Nah itu yang saya anggap sebagai bagian dari pemikiran untuk memperbaiki sistem ini. Kalau Ibu Mega serius mengatakan jadikan MPR kembali lembaga tertinggi dan presiden menjadi mandataris. Ini sudah saya usulkan waktu pidato, Pak Jokowi belum pidato kedua. Karena kalau dia pengen terpilih lagi, memang sistemnya mandataris. Itu yang dilakukan oleh Erdogan sama Putin. Harusnya kalau mau 3 periode nih Bung Muni itu, jalannya begitu. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.